Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Pesawat Pilatus Porter milik maskapai Susi Air diduga dibakar kelompok bersenjata di Kabupaten Duga. Polisi tangkap 11 pencuri motor di Nabire. Ribuan warga ikut pawai budaya dan adat dalam rangka Hari Pekabaran Injil di Manokwari. Kasus kecelakaan tunggal belakangan ini seringkali terjadi di Merauke. Setidaknya ada 4 warga yang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal dan minuman keras menjadi salah satu penyebab utama. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Novi Gulto mengatakan banyak pengendara sepeda motor di Merauke yang mengemudikan motor dalam keadaan mabuk minuman keras atau kelelahan sehingga pengendara kehilangan konsentrasi. Disebabkan oleh human error-nya ya. Pertama disebabkan karena ada satu yang mengkonsumsi miras sehingga laka tunggal dan mengakibatkan meninggal dunia. Dan yang kedua terakhir itu di Semangga juga laka tunggal meninggal dunia ya efek dari human error sendiri juga karena oleng dan kemungkinan ngantuk Pak. Jadi sehingga dia lepas kendali mengambil sisi kiri dan menabrak pohon dan meninggal di tempat. Nah, untuk mencegah terjadinya kembali laka tunggal yang berakibat fatal, lalu kemudian seiring dengan operasi keselamatan Kartens ini, apa himbauan dari Satuan Lantas Polres Merauke? Kita himbau pada masyarakat ya tetap mengutamakan keselamatan seperti tema yang disampaikan dalam operasi keselamatan yang utama dan pertama. Jadi tetap berhati-hati dalam berlalu lintas dan tertib dalam berlalu lintas. Ya, sasarannya tadi sudah disampaikan dalam amanat. Yang pertama yaitu pengemudi yang tidak menggunakan helm SNI, ya kan, sabuk pengaman, pengemudi di bawah umur, pengemudi yang mengkonsumsi miras, lawan arus, balapan liar, terus berboncengan lebih dari 2 dan pengemudi di bawah umur. Untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas di Merauke mulai 7 Februari hingga 20 Februari mendatang, Polda Papua menggelar operasi keselamatan lalu lintas di sejumlah tempat di Merauke. Operasi Kartens ini merupakan kampanye bagi masyarakat agar waspada saat mengendarai kendaraan bermotor. Berikan pendidikan, arahan petunjuk, serta mencegah daripada kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal, yang terjelek, meninggal dunia. Ya, tadi sudah saya bacakan perbandingan daripada kecelakaan lalu lintas baik luka ringan, luka berat, meninggal dunia itu di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat. Jadi harapan saya dengan adanya sinergitas melalui operasi Kartens 2023 ini yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan ya beserta TNI seluruh yang ada di wilayah Merauke, Papua Selatan, ini bisa memberikan pengetahuan, pendidikan kepada masyarakat supaya tertib berlalu lintas itu penting. Contoh terkecil saja, kita menggunakan kendaraan roda 2, kita bisa beli kendaraan itu, tapi helm saja kita tidak bisa beli, padahal kepala ini paling fatal. Operasi keselamatan Kartens tahun 2023 tersebut juga dilaksanakan untuk menciptakan tertib berlalu lintas menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Lebaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pawai budaya dan religi digelar untuk menyemarakan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun di tanah Papua. Ribuan warga dari berbagai agama dan suku dengan mengenakan berbagai macam pakaian adat di Manokwari mengikuti pawai. Mereka berjalan kaki dari Jalan Percetakan Sanggeng hingga berakhir di lapangan Borasi, Manokwari. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau, Bupati Manokwari Hermus Indau, dan Forkom Pimda
juga ikut berpawai bersama-sama masyarakat. Paulus Waterpauw berharap para pemuda di Papua tetap menjaga toleransi dan tidak mudah terpecah belah oleh provokasi pihak tertentu. Bersama anak-anak muda, penerus bangsa ini, kalian harus kuat dalam menghadapi segala hal. Jangan mau mudah dipecah belah, jangan mau mudah diprovokasi oleh para pihak. Hanya kepentingan sesaat mereka. Kita harus punya satu tujuan jalan yang baik, menuju ke kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, menuju ke kehidupan yang jauh lebih sejahtera. Peserta pawai dari kerukunan keluarga Buton Raya di Papua Barat berharap kesempatan seperti ini bisa mempererat kebersamaan dan toleransi di Papua. Kepada warga saya, Buton yang ada di seluruh Provinsi Papua Barat, agar kita selalu menghargai adat istiadat yang ada di tempat kita berada. Kemudian pesan kami agar selalu kita menjaga toleransi antar umat beragama. Dan itu sangat penting kami di perantauan untuk menjalin tali persaudaraan, tali ukhuwah Islamiyah kita, tali silaturahmi kita kepada sesama. Ke depan, momentum seperti ini harus dilaksanakan, harus dilakukan karena ini bagian daripada kegiatan merajut kekeluargaan, merajut tali kasih, cinta dan tentu kemudian menjadi sebuah kedamaian di atas tanah Papua. Pawai budaya adalah rangkaian perayaan puncak ke-168 tahun Hari Pekabaran Injil dipusatkan di Pulau Mansinam. Pulau Mansinam merupakan pulau bersejarah. Di pulau inilah dua misionaris, Otto dan Gessler, memberitakan Injil di tanah Papua pada 5 Februari 1855. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepala Bulog Timika menjamin stok dan pasokan beras di Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, dan Yaukimo aman hingga 3 bulan ke depan. Bulog Timika setiap bulan menyediakan pasokan beras sebanyak 250 ton untuk dipasok ke Wamena. Selain itu, Bulog Timika juga menyediakan beras premium yang didatangkan dari Sulawesi dengan kemasan 5 kg dan untuk menstabilkan harga beras di pasaran, Bulog Timika akan menjual beras ke Rumah Pangan Kita atau RPK yang selama ini dibina Bulog. Untuk saat ini stoknya sekarang berapa banyak? Cukup untuk 3,7 bulan ke depan. Sekarang kita ada pemasukan juga, ada pemasukan dari Sulawesi Selatan sebanyak 1.700 ton. Per hari ini mulai masuk 1.700 ton, itu cukup untuk 3 bulan ke depan. Dan kita juga ada move untuk bantu juga ke Wamena. Kita juga support untuk ke Wamena dari sini dan Jayapura, kita support juga Wamena. Tapi cuma dikit, kita supportnya saja. Kalau untuk Wamena kira-kira berapa tahun itu biasanya? 250 tahun kita akan kirim untuk bulan ini. Kalau yang tadi pasokan itu cukup untuk kabupaten tetangga juga selain Wamena? Yang kita kan Mimika sama Yaukimo. Mimika, Yaukimo sama Puncak. Puncak cukup untuk 3,7 bulan ke depan. Oh, itu sudah semua ya? Sudah semua. Dan kita juga kan posisi sekarang untuk gencarnya menggandol harga beras di pasaran. Jadi banyak juga kita gelontorkan beras untuk operasi pasar di pasar, dan ya harga cenderung normal. Kalau di medium kita di 10.000. HET-nya di 10.250, cuma di sini banyak pedagang yang jual di 10.000 per kilogram. Selain beras, Bulog Timika juga menjamin stok dan pasokan minyak goreng kita aman hingga bulan puasa dan Idul Fitri. Stok minyak kita di Bulog Timika saat ini sebanyak 20.000 liter untuk ukuran 1 liter. Menjelang Hari Besar Keagamaan, Bulog Timika akan menambah pasokan minyak kita sebanyak 50.000 liter yang saat ini dalam proses pengiriman. Minyak goreng kita saat ini sudah dipasok ke pasaran dan dijual dengan harga Rp15.000 per liter. Kalau di minyak goreng kami posisi sekarang ada stok, itu juga kami lempar ke pasaran untuk menjaga di HET juga. Teman-teman di RPK kami harapkan tetap menjual di 14.000. Itu pun juga kami juga turun cek ke lapangan untuk
yang menjual yang bermitra dengan kami itu menjual di batas HET di 14.000 itu untuk minyak goreng. Minyak kita itu yang minyak kita yang disubsidi itu. Itu juga kami itu juga untuk menekan inflasi gitu. Ya, betul. Untuk menekan inflasi juga kami ada namanya RPK, rumah pangan kita. Itu mereka menjual di batas di HET di 14.000. Selain minyak goreng, Bulog Timika juga menyediakan gula pasir bersubsidi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.